Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Sudah kopi? Sudah, belum. Sudah kopi, Wan? Sudah. Jangan tegang gitu lah, Wan. Santai. Ngomong-ngomong, pintu nggak ditutup ini, berisik jadinya. Karena malam ini hujan, biasa. Sumatera ini hujannya tuh lumayan tinggi ya saat ini. Wah. Malam ini kita mau ngapain? Malam ini saya dan teman-teman yang ada di sini kebetulan kita lagi ada waktu free ya. Jadi kita mau ngebahas atau nge-review sedikit tentang problem-problem yang ada pada ban atau tire nih. Nah, kita kan profesinya sebagai tukang ban ya. Jadi hari-hari itu nemuin masalah selalu dalam pekerjaan kita gitu. Artinya bukan pekerjaan itu tidak bisa diselesaikan. Cuma kasus-kasus yang ada ini kayaknya nggak asing banget gitu. Tiap hari kita temukan. Jadi kayaknya bagus untuk kita bagi berdasarkan pengalaman-pengalaman kita dan pembelajaran kita. Bisa. Ya. Apa yang kita mau bahas pada malam hari ini? Jadi teman-teman semuanya, malam ini kita akan ngebahas tentang salah satu luka pada ban, atau bukan luka sih sebenarnya, kerusakan ya. Kerusakan atau sebab-sebab kerusakan juga kita akan bahas. Jadi yang kita mau bahas ini masalah tire bulging, ban bulging ya. Salah satu bahasa teknis tire ya. Untuk apa? Kerusakan ban ya. Jadi sebenarnya untuk masalah problem tire itu ada 15 yang saya tahu, yang saya baca berdasarkan referensi yang terpercaya, akurat dan legalitasnya sudah diakui di seluruh dunia. Percaya? Kalau dunia nggak tahu, tapi dalam dunia perbanan itu ya ada 15. Tahu lah ini. Mungkin dari teman-teman nanti kalau misalnya ada yang kurang, silakan ditambahkan di komentar, atau mungkin kelebihan juga, ini sekedar sharing. Iya. Pokoknya jangan kemana-mana teman-teman, nonton terus videonya bersama kita di sini. Kopi dong. Harus banyak ngopi biar nggak ngantuk. Karena Tidur besok pagi. Ucapan Selamat datang. Yo gas langsung. Karena obrolan kita ini harus ngopi banyak biar lebih fokus. Iya. Kopi ngopi nggak, Sul? Oh enggak, aku enggak ngopi aku. Ada aku susah. Besok dari 5 M tidur nih. Janganlah. Oke, kita ngebahas tentang yang berkaitan dengan ban. Jadi luka-luka ban tuh banyak sebenarnya. Mulai dari solder crack, solder cut, thread crack, sidewall cut, sidewall crack, terus Beat apa? Beat apa lagi? bulging, Apa lagi? repair failure, Terus apa lagi? crack, Hah? radial Apa crack. lagi? Tadi sudah disebut itu radial Apa lagi? Cever, Ceper apa lagi? terus Spare, beat operation, pression, beat C, beat damage tadi masuk. beat C, beat C, Beat cever. beat ceper. Apa lagi? Banyak sih. Banyak sebenarnya, ada banyak. Bisa treat, bisa masuk langsung kategori treat, Operation. treat separation, bisa masuk. Iya. Jadi luka itu bisa berkembang dia. Kapan bisa berkembang? Kalau lambat diperbaiki, Lambat di repair. lambat repair. Itu nanti masuk pembahasan berikutnya. Itu sih sebenarnya masuk pada strategi-strategi ya. Namanya aja repair. Nah, Kenapa ada repair itu, untuk apa ya kan? Bahasa kecilnya untuk memperbaiki, menambal, mengobati, bukan untuk melukai. Ya. Jadi gitu ceritanya. Nah, itu banyak dari sebuah nama luka-luka ban yang terjadi. Jadi semua nama-nama luka ban itu bukan muncul secara tiba-tiba, tapi berdasarkan apa? berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan ya penamaan posisi bannya apa? Berdasarkan Apa? berdasarkan apa? Berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi sebenarnya luka-luka ban itu ya terjadi karena ketika ban itu dipakai running. Nah teman-teman, ngomongin ban-ban bulging ini, kalau yang namanya tukang ban itu pasti sering banget nemuin ban-ban yang lukanya bulging seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang luka itu dia ada apa, kalau tubuh itu kan disayat ya,
Itu kita katakan luka yang nampak toh. Iya. Ada yang tidak nampak tapi dia luka. Nah, ban ini. Jadi sifatnya kalau manusia itu luka dalam tapi tidak kelihatan dari luar. Ya enggak? Iya. Kalau ban ini dia luka dalam tapi kelihatan dari luar. Nah, itu dia. Nah, teman-teman, di sini saya mau kasih lihat nih salah satu atau beberapa dari gambar tentang ban bulging, ban hamil itu seperti apa, ukurannya macam-macam juga. Samsul waktu di kalau di lokasi itu di lapangan sering nggak nemuin itu? Sering ya. Kalau kamu nemuin gitu, apa yang kamu lakukan? Ya, kita laporan dulu nih ke grup nih. Oh, ke grup ya? Iya. Grup apa? Si Tireman ya? Iya, grup kita. Langsung laporan ya? Laporan ke dan Oh gitu. kan. Ini gimana ini? Langsung naikkan kah? Gimana? Oh, langsung dispatch. Iya. Tarik ini barang. Oh. Kalau sudah orang workshop bilang tarik, baru kita hubungin dispatch. Ini unitnya kita tarik ini ke workshop. Oke. Ini orang lapangan ya, Pak. Langsung semuanya. Nah, itu. Jadi tidak kita biarkan. Ya, artinya kita langsung jadi prioritas lah. Iya, tangani ya. Langsung. Ngopi dulu, bismillah. Pokoknya ngopi terus malam ini. Nah, oke, kita lanjut nih. Tire bulging. Jadi ada yang terluka, ada yang mengobati. Setiap penyakit ada obatnya. Setuju? Asik. Ban ini kalau luka, kalau dia luka pasti ada yang ngobati. Iya. Siapa yang ngobati? Ya orang repair lah, iya kan? Repair. Kalau kita kan istilahnya bukan repair ya, kita ini cuma servisnya bongkar pasang toh. Iya. Coba kalau repair secara spesifik ada lagi orang repair. Kita nggak nampilin orang repair ban ini karena dia lebih tahu ya kan. Nah, gitu. Cuma kita yang servis ini kita yang tahu langsung gitu ya di lapangan aktualnya seperti apa. Jadi ada yang manusia itu kalau ada sakit kan, ya kalau sakit kan kita berobat. Nah kalau ban ini luka ya kita obati ya. Kita kasih formula obat yang tepat supaya dia bisa sembuh. Ya namanya orang kalau sudah terluka itu nggak mungkin bisa kembali utuh ya. Pasti ada agak lalai dikit lah gitu. Kalau ban juga sama, ketika ban itu sudah ada rusak ya, cacat, ketika diperbaiki dia tidak akan sama. Kita kasih lihat videonya dulu dong. Kasih lihat videonya. Gimana? Kasih lihat videonya. Oh iya benar. Oke. Jangan video ya. Sip. Nah, teman-teman kita lihat nih. Ini ada salah satu contoh gambar ban bulging. Oh, ini kalau diukur-ukur kayak helm ini Sul. Iya. Doi lihat doi. Lihat kan? Nah. Ini salah satu contoh nih. Bulgingnya di bagian seat wall. Di seat wall. Terus ada lagi enggak? Ada. Geser. Nah, ini juga ada sama. Ini di ban. Kalau yang ini 773 nih. Ini kebetulan saya sendiri nih di sini. Ini tangan saya sebenarnya ya. 2435 ya. Hah? Apa? 2435. 2345. 2435. 24R35 ukuran ban. Oh, kirain nomor. Ini untuk unit 773. Iya. Nah, ini sebentar, kalau aku lihat dari damnya sih bukan 775 ini kayaknya. Kalau dari damnya. Nah, ini Komatsu 785. Bulging di seat wall juga nih. Iya. Terus ini yang paling raksasa. Jujur ya, saya bicara secara jujur nih. Selama ini saya di tire itu seumur umur baru lihat bulging setengah area kayak gini ya. Ngomong-ngomong orangnya kok berani banget ya. Ya itu nanti kita akan bahas. Oh, iya. Ini ada videonya nih. Oh iya benar. Ini bulgingnya, waduh, saya nggak tahu lah. Saya juga baru nemu bulging seperti ini teman-teman ya. Luar biasa. Iya. Nah pertanyaannya, adakah penanganannya, caranya untuk menghilangkan bulging ini? Ada, pasti ada. Ada doi? Ada dong, kan kita dokter tadi. Oh iya betul, pasti ada kan, setiap penyakit pasti ada obatnya. Tinggal obatnya tepat atau enggak. Kalau sudah diobati sisanya berdoa. Supaya kalau ban di repair kita berdoa supaya tahanlah lama, supaya umurnya panjang, supaya dapat cuan terus. Masuk Pak Eko. Oke sip. Pertanyaannya, ada nggak cara penanganannya? Ada. Nah sini saya kasih tahu. Berdasarkan, ini bukan pengalaman,
ini berdasarkan analisa dari segi keamanan sebenarnya, safety-nya yang lebih utama. Bukan dari segi pembelajaran dari orang-orang ban atau apa, tapi kita secara teoritis masuk juga ya. masuk. Masuk Kita logika. analisa lebih ke keselamatan karena beresiko. Jadi ada dua faktor lagi. Ada sebelum kita masuk ke penanganannya, saya mau ngomongin masalah kenapa sih tire itu bisa bulging. Ini menarik nih. Harus ditanyakan tuh sebelum kita masuk ke penanganannya ya. Kenapa tire itu bisa bulging? Kenapa ban itu bisa luka seperti ini? Nah, dari yang pernah saya pelajari dan diinformasikan kepada yang sudah sesepuh, sudah senior lah ya, dan juga belajar. Jadi kategori bulging secara umum itu ada 3. Yang pernah juga saya temukan di lapangan, yang memang iya. Yang pertama salah satunya adanya kerusakan pada inner liner. Inner liner itu terdapat di dalam dia. Kayak ban dalam, maksudnya lapisan dalamnya. Oh, sisi dalam ban. Ya, jadi yang nanti ketika dia luka atau robek di dalam itu, jadi angin itu nanti dia akan menginduksi ke arah sidewall. Dia akan cari titik lemahnya. Bahasanya Ya. pori-pori. Dia akan nyari itu. Ya. Kan Namanya tekanan. ya kan. Ketika inner liner rusak, ada luka, dia akan nyari sisi lemahnya. Nah, kasus pernah nih pengalaman. Ini ban baru datang, ya toh. Kita rotasi, kita matching nih ban, ganti 1-2. Umurnya tuh masih muda banget gitu. Masih nggak sampai 3.000, nggak sampai 4.000. Masih 2.000-an berapa gitu. Tiba-tiba laporan tire nomor 1 bulging. Lah, lihat story yang ada, ternyata baru kita rotasi. Penasaran lah, saya dan tim bongkar. Kok bisa bulging? Ini kasus nih, ban depan bulging. Nah, bongkar, langsung inspeksi. Setelah dibongkar, kita inspeksi. Kita cek, cari tuh detail. Ternyata apa yang terjadi? Inner linernya robek. Robeknya cuma sekecil segini. Ya. Robek di dalam. Selesai. Akhirnya kita repair ban itu. Untung masih bisa di repair. Kita masih bisa maksimalkan. Ya lumayan lah, nambah berapa ribu jam gitu. Hari itu. Ternyata betul. Inner liner luka dikit aja pengaruh. Aduh, akhirnya mungkin ketika robek dia akan cari celah di mana titik lemah sidewall yang lemah nih. Akhirnya mengendaplah di situ. Muncullah di situ. Waduh, itu yang pertama tuh. Ketika inner liner rusak nih. Yang kedua, adanya kawat di sidewall juga udah rusak. Faktornya kan mungkin ya, namanya dipakai tuh barang itu. Belum dia muatan, jalannya apa semua, sidewall dia main kan. Apa bahasanya kalau flexing, main terus. Namanya kawat kan gerak-gerak panas toh. Iya. Ditambah presernya, tambah tekanannya, ya kan? Cuacanya, jalannya, muatannya. Yang terjadi steel di sidewall ini patah, rusak. Akhirnya tekanan tire di dalam ini dia akan berusaha mencari yang juga titik lemah. Akhirnya keluarlah si barang ini. Ditembong. Ya kan? Setuju? Setuju. Yang ketiga ini itu tadi kita bicara over panas, overload, over TKPH-nya berlebihan, ya kan? Ada TKPH itu. Ada, masuk nanti kita bahas secara sendiri tuh. Kemudian flexing, sehingga ada juga pengaruh beat, gesekan pada beat terus akhirnya beatnya ceper. Di ceper bisa bulging juga, dia kecil-kecil gini, keliling menjalar dia. Itu tadi pengaruh di beatnya. Ini ya steel yang di Ya, beatnya rusak dia. Itu tadi karena ada faktor TKPH tuh. Jaraknya, muatannya, jalannya semua kan masuk ya. Nah, ternyata ban bulging ini itu ada penanganannya, ada cara untuk mendeteksi apakah dia ban ini masih baik-baik saja atau tidak. Ini kita akan gambarkan secara teori dulu di tire bulging ini. Jadi kalau tire bulging seperti ini, itu ada 2 cara untuk penanganannya. Yang pertama, mana videonya? Nih. balik lagi. Lihat lagi. Nah, Ini penanganannya.
Nah, besar banget ya. Nah, ketika kita dapatkan terbang seperti ini, itu teman-teman yang pertama yang harus lakukan adalah langsung, tentunya unit sudah diamankan toh. Cara penanganannya, kempesin bannya, kempesin anginnya. Maksudnya bukan angin di baljingnya, tapi angin di bannya nih kita kempesin. Kita kempesin dia. Ini video ini sudah mencoba untuk mengempeskan, ya kan? Dia kempeskan, dia punya angin di ban itu. Kita lihat baljingnya masih ada tuh kalau dilihat ya. Ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya, bukan pertanyaan sih. Jadi cara mendeteksi ya, ketika kamu kempeskan angin ini, angin di ban ini, itu kalau misalkan nih angin kamu dapatkan 120 atau 110 nih. Terus kamu kempesin di angka sampai 40 minimal. Kalau 20 sudah terlalu habis tuh ya. Pas banget. 40 misalkan atau di 30. Tapi baljingnya ini masih utuh. Masih utuh tuh. Itu sudah menunjukkan, kita katakan bahwa angin itu hanya terjebak di baljing itu sendiri. Dan cara eksekusinya kita bor. Bornya harus dari samping. Nggak boleh tengah, ngedar kena kamu kalau misalnya meledak. Biar baljing bisa meledak juga itu baljingnya. Lumayan bikin kaget. Nah, dari samping ya. Nah, ini harus pakai perasaan. Langkah selanjutnya kita pompa lagi ban itu. Tapi bukan berarti nggak bocor itu. Bukan berarti nggak bocor. Ya, kita tetap harus inspek lagi. Ketika terisi angin normal, kita harus cek di bekas dari boran itu, ya kan? Iya, betul. Kalau ternyata disiram air sabun misalkan, gelembung tuk, wah berarti bannya bocor. Repair. Ya kita lihat dulu. Nanti sudah di bahasa repairnya apa namanya? Line. Housekeeping. Keeping semua, diangkat semua anunya. Ternyata sepo ya percuma. Jadi bukan berarti bisa bocor kecil bisa, belum tentu. Nanti repair lagi, periksa ke dalam, wah ini kronis nih sudah, wah nggak bisa diselamatkan nih ban, kan gitu. Itu kopi ya, kopi. Tuh yang kedua, kalau misalkan ini baljing, kamu kempesin anginnya di ban ini, terus baljingnya ikut kempes juga, sudah dipastikan itu bocor. Sudah pasti inner-linernya robek, sering kan? Pas dibongkar keliling robek tuh. Tapi ada kasus pernah. Ya itu tadi saya bilang, baljing kempesin, baljingnya tidak turun, dibocor, dibor, kempes, dipompa, bocor, di luar dari prediksi. Oke. Nah biasanya kalau sudah baljing gini kamu cucuk, nanti akan timbul lagi itu baljing-baljing yang lain. Ini contohnya di video ini ada satu baljing lagi nih, mulai. Ini nanti kempes yang ini ini bisa naik lagi nanti. Kalau udah kempes lagi nih, ada lagi tempat itu, biasanya begitu. Saya sebagai tukang ban atau teman-teman itu lebih sakit kalau ban yang lukanya kayak gini, kalau baljing. Karena 95% ketika ban itu baljing, itu sudah dipastikan 95% itu tidak bisa di repair. Saya lebih baik bocor sekalian, itu nyata gitu kan. Ya mungkin lebih banyak kasus yang terjadi ketika crack, untuk jadi crack, kemudian situal, kemudian crack dan bocor gitu, tapi masih bisa di repair, itu lebih banyak terjadi dibandingkan dengan baljing. Kalau udah baljing itu perasaan sudah baljing lagi, karena sudah dipikiran antara dua, bisa di repair atau tidak, tapi lebih ke tidak bisa di repair. Itu kalau baljing, karena dia sifatnya melebar nanti, menjalar. Paham kan? Paham Sul? Iya. Nah, sering kan kasus gitu teman-teman kan? Melebar dia kan? Nah, kayak gitu. Itu yang baljing tuh. Nah itu ya. Dulu ada video saya tuh banyak dari shoulder sini. Pertama dari area beat sampai ke shoulder. Naik treatnya. Baljing kami tarik. Habis itu
Kumpesin bannya. Bulging yang nggak gerak, tetap, ya kan? Tapi besar sekali. Dari shoulder sini dia masuk. Sampai shoulder, sampai thread. Jadi saya cucuk itu, pinggir aja padahal. Itu baru cucukan dikit loh. Langsung yang terjadi dari ujung ke ujung sini itu terbelah. Lapisan luar yang terbelah. Kaget saya, pikir meledak kan. Robek, fuck. Kempesin anginnya, makin membesar dia. Karena kejepit kan, anginnya kejebak. Jatuhnya ban itu nggak bisa di repair, parah. Makanya kalau segi luka ban lebih baik nyatanya aja lah. Pecah bannya leak, ya kan, daripada bulging. Kalau sudah bulging menyedihkan. Ya, menyedihkan banget. Nah, kita nonton lagi videonya ya. Seperti apa? Nah, tuh dia pompa kan? Dia pompa. Nah, di pompa itu tadi belum tentu itu aman. Harus memastikan lagi. Ini contoh lagi sama. Ini sama ya tadi ya, Sul? Iya. Ini sama juga penanganannya, sama kan? Sama. Nah, ini sama juga ini. Ya. Mana lagi? Nah, ini. Nah, sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu guys, biar lebih enteng, lebih tenang. Kita ngopi dulu. Oke, teman-teman, kembali lagi nih. Habis ngopi-ngopi tadi ya, lumayan. Biar agak mata mulai melek. Soalnya gue tuh udah mulai lelah ini. Lelah pekerja seharian. Jadi gini, di sini ada satu video nih. Kebetulan video ini saya sendiri yang melakukannya. Terkait eksekusi bulging yang belum pernah saya temukan sebelumnya. Ini bulging yang sangat ekstrim. Sangat luar biasa ini. Ini mempertaruhkan diri saya sendiri sebenarnya. Hari itu tuh laporannya, ini berapa unit berapa nih? 222. Sebentar, kita mana videonya ini ya sudah? Iya, kayaknya itu. Oke, langsung kita klik Kita ya. play. Kita play. Oke. Nah, jalan saya. Di sini unit berapa nih? 266. Bukan, kuartet 2. Kuartet 2 ya. Gagah banget ya. Ini asli hitam-hitam habis panasan gitu. Namanya orang kerja ya. Nah, jadi bulging ini tuh saya pikir biasa aja loh sebelumnya. Pertama laporan mungkin bulgingnya kayak biasa-biasa. Iya. Tapi pas dipoto, oh iya, saya bilang kok ngeri kali kan. Terus baru pertama ini saya temukan bulging kayak gini nih. Ada apa ini? Ada yang apa? Ini bannya diapain? Saya bilang kan. Begitu pas masuk parkir kelihatan dari bayi, ya Allah bannya segitunya. Saya bilang, saya mikir siapa yang mau eksekusi? Sampai muncul ide bahasa ide goblok. Muncul ide seperti itu. Ada yang nyaranin cucuk aja pakai fork katanya. Pak ya pakai eksa. Pak iya saya bilang. Ide apa semua ini saya bilang. Sampai saya berpikir mau lapor safety. Gimana cara penanganannya? Jujur. Hari itu tuh. Karena saya juga bertaruh ini saya bilang. Tapi saya coba untuk tenang berpikir. Saya cuma berpikir gini. Kita punya yang namanya ilmu analisa. Kalau bekerjaan itu yang berbahaya ada analisanya. Ya kan? Iya enggak? Iya. Ada namanya analisa. Analisanya dalam bentuk tentu melihat gitu kan. Memperhatikan objek yang akan kita datangin ini gitu. Nah, ini unit parkir toh. Oh, bilang anggota tuh, siapa tunjukkan tuh. Tapi tadi saya bilang, saya cuma punya analisa. Sisanya ini takdir. Iya. Kalau saya lihat tidak ada, kalau di bulging itu nggak ada luka, nggak ada kayak sidewall crack, itu nggak ada. Jadi di situ yang buat saya yakin berani. Tapi kalau ban itu ada sidewall cracknya, kan ban itu kalau mau meledak
kalau pengalamannya ban TB itu kalau mau meledak dia bunyi dulu, krek krek, putusan kawat itu kedengaran. Tapi kalau ban itu kan ban dalam ya, ban TB kan ada ban dalamnya kan. Kalau ban ini kan ban tabes tuh dari pengalaman meledak itu nggak ada kompromi, dar langsung gitu kan. Yang malam itu kejadian parkir aja tiba-tiba meledak, dar gitu kan. Iya. Untungnya di area yang aman itu, parkir jauh dia, tiba-tiba meledak gitu. Nah itu kan membingungkan gitu kan. Nah ya itulah intinya. Sebenarnya cara ini sebenarnya membahayakan. Tapi di sini itu tadi yang saya cuma punya analisa dari tire yang itu, yang bulging itu. Sisanya saya cuma pasrahkan diri. Tapi saya yakin satu solusinya ketika anginnya saya rilis, insya Allah ini selesai masalah. Itu aja intinya. Saya cuma berharap jangan sampai ini bulgingnya di area yang menutupi celah valve. Karena besar betul. Nah, ini videonya ya. Kita kerasin ya. Iya. Lumayan gede. Jadi saya harus pakai helm Ultraman jadi bisa terbang. Nah, ternyata. Ini harus Ini sengaja saya dokumentasikan. berani gitu. Sebenarnya Ada kita Sebenarnya jantung udah ya, berdetak-detak jantung gitu. saya cuma bawa kunci core tuh. Untuk buang anginnya doang pertama. Karena itu langkah pertamanya, safety-nya. Cuma masalahnya bulgingnya itu yang saya nggak sanggup lihat. Lihat. menyeramkan. Kan kelihatan tuh. Belum maju dikit. Itu nah, saya nggak lihat tuh. Enggak kan ketutupannya sebelah sana. Kecilan. Ini baru kelihatan. Yang pasang jurus nih. Nah, kelihatan jelas tuh. Badalah. Ini setengah asli, setengah badan ini. Kayak ular makan sapi gitu ya. Tengah lingkarannya. Oh iya. Balgong ya yang baju lagi. Kita masih mengira-ngira posisi di mana letak valve. Ini saya coba ngeker nih valve-nya. Balgong nih, bukan baju lagi. Sampai kayak gitu. Tuh. Ini unitnya nggak mati ya? Yang sebelah sini yang hidup. Yang mana? Samping. Yang samping. Oh samping. Iya. Oh iya. Kan Ini samping. ini kan operator sebelah sudah turun. turun. Ini ready toh? Iya. Ini ready. Oh iya, cocok sudah. Sebenarnya ini makanya kesel juga aku. Ini operator nggak mau cepat pergi. Itu tadi ya. Kalau dia meledak, Bikin panik angkat itu tadi yang matiin. Jadi ini guys, jangan dicontoh kalau ada seperti ini. Tapi mau nggak mau nih. Perasaan saya mau tahu hari itu. Iya. Ya, tadi saya bilang analisa, yakin, sisanya berdoa. Iya. Iya bener. Saya coba beranikan diri bukan berarti nggak pakai ilmu, maksudnya nggak pakai pengetahuan dasar, ada dasarnya gitu. Tapi kita harus yakin. Cuma di sini saya khawatir valve-nya jangan sampai pas di area bulging gitu. Ya, untung aja Bapak ini parkir pas gitu loh, bulgingnya di sana, valve-nya di sini. Jadi kan ya udah, ini saya buka core ini dalam kondisi yang gedek begitu. Ngeri-ngeri sedap lah. Saya tuh coba mikir gitu, cuma biar cepat ya. Jangan salah-salah gitu. Akhirnya itu selama di sini bulging kayak gitu dua kali tuh. Yang satu ada kan kemarin, Iya. nggak ada yang berani juga. Oh, Andono malam. Oh iya, betul. Tulisan kan. Kalau meledak itu kira-kira terbang berapa meter, Bu? 5 meter aja.
Filmnya aja tapi orangnya enggak ada. Mana? Filmnya 5 meter tapi orangnya terbang ke atas. Nah, itu deh guys. Yang menurut saya buat pribadi ekstrim banget cara eksekusi Baljing yang sebesar itu nggak bisa saya lupakan. Jujur adrenalin itu berpacu di situ. Dan nggak tahu lah, dan sampai terulang lagi. Saya juga baru tahu ada Baljing kayak gitu besarnya. Kurang besar, kenapa nggak satu ban sekalian gitu, nah setengah aja gitu lah, setengah lingkaran kan nanggungnya. Iya, sampai banyak yang bilang ayo pakai pok tusuk pakai pok, gesek di batu, gesek di apa, di tanggul lah, macam-macam pokoknya ide-ide goblok semua saya bilang. Tapi tenang dulu, kita lihat dulu, kita inspeksi baik-baik itu ban itu. Iya. Alhamdulillah tidak ada luka di sitwall atau apa. Dan ya syukurlah gitu, Allah masih ngelindungin meskipun sebenarnya itu berbahaya. Tapi ya tindakan tindakan pencegahan dari risiko dan bahaya itu untuk tire seperti itu ya salah satunya buang angin. Itu yang pertama. Karena kondisi tidak bahaya kan dari situ. Ya, tekanannya kan ada di situ ya kan. Ditambah ban Baljing. Tapi selama ban itu nggak ada luka di seatwall, nah itu bisa dibilang insya Allah ya secara ini nggak ada masalah. Sisanya berdoa aja lah. Tapi tetap bahaya. Tetap bahaya, ada bahayanya. Iyalah pasti. Bahaya nggak pernah kita bisa dibilang eliminasi, itu mungkin hanya potensinya. Nah, salah satu potensinya itu tadi kan tekanan. Ketika masih ada pressure dalam kondisi kita kan berbahaya. Kalau kita mau buka baut apa semua, misalkan kita mau eksekusi buka bannya, salah satunya membuka ini anginnya, kita buang, kita rilis gitu. Bisa dibayangkan tuh. Ya, saya rasa cukup sampai sini aja teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan dari ulasan atau pembahasan kita malam ini. Kita hanya cukup membagi pengetahuan dan pengalaman yang ada di tempat kerja atau dari setiap set yang sudah saya juga datangi dan lakukan bersama teman-teman yang ada. Dan kebetulan di sini teman-teman yang di Sumatera juga ya, kita sama-sama, dan banyak hal sebenarnya yang kita temukan dalam proses pekerjaan ban ini, kendala-kendalanya, kemudian cara-caranya, cara amannya, cara melakukan pekerjaannya juga pun banyak yang kita lakukan dan kita temukan. Jadi mungkin di waktu lain nanti kita akan bahas lagi dengan video-video berikutnya, walaupun mungkin videonya agak panjang banget ya, tapi insya Allah bisa membantu dan menambah teman-teman saya sendiri untuk mengingat kembali, dan teman-teman yang ada di sini juga ataupun teman-teman yang sedang nonton video ini. Mohon maaf karena durasinya panjang, tapi inilah kenyataannya, realnya. Sangat penting ya. Penting sekali ya. Oke. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dimudahkan urusannya, dijaga keselamatannya bersama tim yang lain, jaga diri, jaga teman, jaga alat kerja. Saya APP. Saya Samsul. Saya Mas Doy. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih setelah bersama kita. Tetap jangan kemana-mana. Jangan lupa dukung terus. Tinggalkan komentar, tinggalkan pesan-pesan yang positif, tinggalkan apa saja di bawah ini kalau Anda mau komen. Mau bertanya silahkan. Kalau nggak bisa jawab nanti saya tanya yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Ya, semangat. Mantap. Jaya. Pagi.